Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Selamat pagi anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan pelajaran kita Quran surat An-Nasr. Hari ini kita akan belajar sub C, yaitu menghafal Quran surat An-Nasr, dan sub D, pesan dalam Quran surat An-Nasr. Anakku sekalian, mohon maaf ya, hari ini Pak Rufi mengajar dari rumah, dan di rumah sedang ada simaan Al-Quran dalam rangka 40 harinya neneknya Pak Rufi. Jadi mohon maaf jika ini nanti situasinya agak gaduh ya, di belakang ada bapak-bapak yang sedang mengaji, nggak apa-apa ya. Baik anakku sekalian, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Menghafal Quran surat An-Nasr. Ya, sebagaimana kita sudah belajar minggu lalu, kita sudah belajar cara membaca Quran surat An-Nasr dengan benar sesuai dengan tajwid. Mari kita review. Ingat, sebelum membaca Al-Quran, kita awali dengan membaca apa dulu, nak? Ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Shadaqallahul azim. Baik, hari ini nanti kalian menghafalkan Quran surat An-Nasr, menghafalkannya sesuai dengan tajwid atau cara membaca yang sesuai dengan yang Pak Rufi ajarkan kemarin ya. Yang mana hari ini juga Pak Rufi review tadi. Baik, menghafalkannya tidak cukup hanya ayatnya saja, karena Pak Rufi yakin kalian sudah hafal semua. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat ya. Saya yakin kalian sudah hafal. Maka hari ini kalian menghafalkannya lafaz dan juga artinya. Ya, seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. Shadaqallahul azim. Jadi menghafalkannya seperti itu. Membaca ta'awud, membaca basmalah, kemudian membaca ayat, lalu artinya. Kemudian lanjut ayat kedua, artinya. Kemudian ayat ketiga, artinya. Dan ditutup dengan Shadaqallahul azim. Seperti itu ya nak ya. Oke. Berikutnya kita lanjut sub D, pesan Quran surat An-Nasr.
atau pelajaran yang terkandung dalam Quran surat An-Nasr. Jadi nak, Quran surat An-Nasr ini menceritakan tentang kisah Fathul Makkah, yaitu pembebasan kota Makkah, yang mana sebelum Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah, kota Makkah ini dikuasai oleh kaum kafir Quraisy, ya. Kota Mekah, ya, ini dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah karena di Makkah dakwah Nabi tidak diterima oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian Nabi pindah di Madinah, dan di Madinah Nabi dapat diterima oleh masyarakat di Madinah, dan Islam berkembang pesat di Madinah. Setelah itu, Nabi dan umat Islam ini membebaskan kota Makkah. Kenapa? Karena ketika Makkah ini dikuasai oleh kaum kafir Quraisy, ini umat Islam dihalang-halangi untuk menunaikan ibadah ke Makkah, yaitu ibadah haji. Maka setelah umat Islam ini kuat, umat Islam ingin membebaskan kota Makkah. Akhirnya terjadilah Fathul Makkah. Ya, terjadi peristiwa Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah. Nah, pada Fathul Makkah ini, kaum kafir Quraisy ini kalah dengan umat Muslim, ya, yang akhirnya turunlah itu ayat surat An-Nasr ayat 1 sampai ayat 3. Nah, coba kita lihat maknanya. Nih, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, artinya datang pertolongan Allah, umat Islam ini menang dari kaum kafir Quraisy. Karena pertolongan Allah, maka terjadilah Fathul Makkah, umat Islam menang. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Jadi penduduk kafir Quraisy ini, penduduk Mekah kafir ini mereka berbondong-bondong masuk Islam. Hanya beberapa yang tetap tidak mau masuk Islam, tetapi mereka tetap dilindungi oleh Rasulullah. Oke. Oke. Kemudian Quran surat An-Nasr ini menerangkan tentang pertolongan Allah pasti datang dan umat Islam akan mendapatkan kemenangan. Artinya nak, itu tadi kan cerita di balik ini Quran surat An-Nasr. Nah, kandungan dari Quran surat An-Nasr ini menerangkan tentang pertolongan Allah pasti datang. Ya, pertolongan Allah pasti datang. Jadi setiap manusia pasti memiliki masalah dan Allah pasti menolong orang tersebut. Sehingga umat Islam akan mendapatkan kemenangan. Nah, kalian akan mendapatkan kemenangan sebagaimana ketika Nabi dakwahnya tidak diterima di kota Makkah, kemudian Nabi hijrah. Nah, beberapa waktu kemudian Nabi ditolong oleh Allah sehingga dapat membebaskan kota Makkah. Sama halnya dengan kita manusia, ya. Kita semua pasti punya masalah, tetapi pertolongan Allah pasti datang. Suatu saat kita akan mendapatkan solusi dari masalah tersebut, kita akan mendapatkan kemenangan. Quran surat An-Nasr memerintahkan umat Islam agar selalu membaca tasbih, tahmid, istighfar saat terjadi peristiwa yang menggembirakan. Jadi, ketika kita mendapatkan kegembiraan, kita mendapatkan kenikmatan, maka kita diperintahkan oleh Allah melalui surat An-Nasr ini untuk membaca tasbih, tahmid, dan istighfar. Ya. Kenapa kok yang diperintahkan ini hanya ketika mendapatkan kabar gembira? Lalu ketika kita mendapatkan kesusahan, apakah tidak mengucapkan kalimat ini? Tetap. Jadi seperti ini nak. Biasanya orang itu ketika dalam keadaan susah, dia itu mendekat kepada Allah, ya. Dia berdoa, memohon kepada Allah, rajin ibadah. Tetapi ketika dia keadaan gembira, mendapatkan nikmat, ia lupa.
Ya, maka dalam hal ini diingatkan ketika kalian mendapatkan suatu kenikmatan, mendapatkan kabar yang menggembirakan, nah jangan lupakan Allah. Tetap ucapkan tasbih, tahmid, dan istighfar. Oke? Lalu apa itu tasbih? Bagaimana bacaannya? Tahmid itu bagaimana? Istighfar bagaimana? Nih, bacaan tasbih itu subhanallah. Tahmid alhamdulillah. Takbir Allahu Akbar. Dan istighfar astaghfirullahaladzim. Yang pertama, bacaan tasbih subhanallah artinya maha suci Allah. Kapan kalimat tasbih ini diucapkan? Yaitu saat kita melihat keagungan Allah. Kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Misal kita melihat gunung yang begitu besar, pemandangan yang begitu indah, melihat anak yang begitu cantik, begitu tampan, kita mengucapkan subhanallah. Ya, artinya maha suci Allah. Setiap keindahan itu adalah milik Allah. Ya, dengan kita mengucapkan tasbih subhanallah, maha suci Allah. Kemudian yang kedua, tahmid alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Kalimat tahmid ini kita ucapkan saat kita mendapatkan kenikmatan. Kita mendapatkan rizki. Kita mendapatkan rezeki yang banyak, kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah, kita selamat dari musibah. Kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah. Kita mendapatkan juara kelas. Nah, kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bahwa semua kenikmatan itu datangnya dari Allah. Yang memberikan kenikmatan adalah Allah. Yang ketiga, takbir Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Ini kita ucapkan saat kita melihat keagungan Allah. Kita melihat sesuatu yang menakjubkan juga, ya, melihat bahwa Allah menunjukkan kebesarannya. Misalnya kita itu apa? Misalnya kita selamat dari musibah yang begitu dahsyat, ya. Musibahnya apa? Misalnya tsunami ombaknya begitu besar, kemudian menghancurkan daratan. Nah, kita selamat, kita ucapkan Allahu Akbar, ya, bahwa Allah Maha Besar, Allah lebih besar daripada musibah itu, Allah lebih besar dari segala-galanya. Kita ucapkan Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar, bahwa kita menghambakan kepada Allah, kita ini tidak lebih mampu dari Allah. Kemudian bacaan istighfar astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ini kita ucapkan saat kita melakukan kesalahan. Kita misalnya melihat sesuatu yang tidak sengaja, melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita ucapkan astagfirullahaladzim. Kita tidak sengaja berkata yang kotor, maka kita ucapkan astagfirullahaladzim. Kita tidak sengaja menggunakan barang yang bukan milik kita, gosok namanya, itu memakai sesuatu tidak izin kepada yang punya, kita ucapkan astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah, kemudian minta maaf. Ini istighfar. Jadi ketika kita melakukan dosa kepada Allah, kita ucapkan istighfar astaghfirullahaladzim. Kalau kita melakukan salah kepada sesama manusia, maka kita ucapkan istighfar astaghfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah, kemudian kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Oke. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan lupa hafalannya direkam, kemudian dikirimkan di Google Classroom. Dan soal evaluasi di Google Formulir jangan lupa untuk dikerjakan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.